Bulan Zulqa'dah itu kan hurufnya ada 8. Zal sebagai zau, sementara waw itu sebagai wukuf. Di dalam ilmu fikih, wukuf itu kan kajian yang ada kaitannya dengan haji. Dalam artian sekarang kan baru bulan Zulqa'dah, belum Zulhijjah. Ini menyiratkan arti bahwa Yang Mulia Penguasa Abbas sebagai penulis kitab ini itu menempatkan pokok bahasan wukuf pada 1 bulan sebelum dilaksanakannya ibadah haji. Ini sudah barang tentu kalau kalau gambaran saya ada satu titik lemah. Ada satu titik lemah yang dilihat oleh pengarsa apa, wukuf ini terkadang yang merupakan puncak ibadah haji itu sendiri, itu mungkin banyak yang tidak mengena. Dalam artian di luar bingkai yang sebenarnya. Makanya disimpan kira-kira 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Ini artinya bahwa perlu adanya persiapan. Persis seperti pada saat kita memasuki bulan Rajab itu kan senandung doa yang merupakan bagian daripada hadis Nabi kan itu menggema di mana-mana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ramadan kan masih 3 bulan dari awal Rajab itu sendiri. Dalam artian bagaimana kita bisa memetik nilai terindah daripada bulan Ramadan kecuali harus dimulai daripada bulan Rajab. Itu persiapannya kira-kira semacam begitu. Nah, ini bagaimana kita bisa menikmati lezatnya ibadah rukun Islam yang kelima, itu persiapannya, puncaknya itu harus dipersiapkan sejak bulan sekarang. Kira-kira begitu. Itu menurut saya gitu ya. Jadi Abah itu nampaknya begitu jeli gitu ya, melihat ini banyak sekali kelemahan. Kelemahan yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang sedang menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Di mana titik lemahnya? Titik lemahnya kan begini. Berdasarkan sabda Rasul, al-hajju Arafah. Haji itu kan wukuf di Arafah, gitu. Nah, sementara kan waktu untuk wukuf itu sendiri, apa namanya, waktunya kan begitu sempit ya. Sejak tergelincir matahari, waktu zuhur sampai terbenam matahari. Hanya setengah hari, gitu ya. Um, non ikhwan itu kan dibekali buku panduan. Buku panduan mulai daripada bacaan-bacaan yang harus dibaca menurut versi mereka, dibaca pada waktu wukuf sampai selesai berdoa. Itu saya coba baca nggak lebih daripada 10 menit selesai, gitu ya. Nah, dan faktanya memang begitu, gitu ya. Jadi waktu setengah hari itu sendiri yang merupakan puncak ibadah, mestinya kita bisa menikmati kelezatan ibadah itu ternyata eh, hanya dimanfaatkan menurut mereka itu sendiri hanya sekitar 10 menitan. Nah, sisanya apa yang dilakukan? Macam-macam gitu ya. Tidak semuanya tentu gitu ya. Ada yang tadarus Al-Quran, ada yang tidur, malah banyak, banyak yang tidak lagi menggunakan koridor 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 ilmu fikih gitu ya. Malah kembali kepada kebiasaan ngomongin kejelekan dan lain sebagainya. Padahal ayat Al-Quran kan mengatakan فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Apabila kamu sudah selesai melaksanakan manasik haji, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berzikir begitu. Nah, karena mungkin banyak yang melupakan, kalau boleh tanda kutip saja, tidak melakukan gitu ya, itu diingatkan oleh pengarsa Abbas 1 bulan sebelum pelaksanaan rukun Islam yang kelima itu. Nah, berzikir itu kan mungkin secara lahiriah gitu ya. Kita dalam bingkai Toriko itu ada yang namanya zikir jahar, itu harus dibaca oleh lisan. Kemudian yang kedua adalah zikir kopi. Semuanya sudah pada tahu masalah itu. Eh, Mengapa selalu diingatkan semacam begini? Ini karena apa? Karena dampaknya begitu besar terhadap orang yang menyepelekan. Penyakit kan asalnya dari mulut. Penyakit itu asalnya dari mulut. Nah, eh, karena penyakit asalnya dari mulut, itu penyebabnya ada dua.
Kalau tidak salah makan, pasti salah ngomong. Itu yang akan menimbulkan bencana itu begitu. Yang pertama salah makan. Ya, umpamanya di dalam ilmu kesehatan, umpamanya seseorang yang mempunyai penyakit hipertensi itu kan ada pantangan-pantangan apabila dia itu sendiri pengen bisa menikmati hidup tanpa harus terbebani oleh penyakit hipertensi umpamanya. Nah, terlepas daripada kebenaran para ahli bidang kesehatan tentu gitu ya yang lebih paham gitu. Umpamanya mau makan daging kambing, mau makan durian yang sebagainya. Itu salah makan saja itu akan berdampak negatif bagi fisiknya gitu. Itu masalahnya masalah apa? Masalah mulut gitu ya. Jadi sumber penyakit itu asalnya dari mulut. Yang pertama penyebabnya salah makan. Nah, makanya tidak heran gitu ya apabila ternyata memang ini merupakan penyebab, maka makan itu sendiri memang harus dilatih. Gitu, dilatih. Ini kan kita baru memasuki bulan Ramadan ketiga gitu ya. Sejak Ramadan pertama, Ramadan kedua bulan Syawal, Ramadan ketiga bulan Zulqa'dah. Nah, kita kan dilatih mulut itu tidak makan pada waktu siang hari selama bulan Ramadan satu. Nah, bukan hanya itu, gitu ya. Itu kan dilatih lagi umpamanya secara bertahap ini. Kalau bulan Ramadan kan 30 hari kita. 30 hari tidak makan waktu siang hari. Nah, kemudian pada waktu bulan Syawal, Ramadan kedua, itu dikurangi waktunya secara bertahap gitu ya, menjadi 6 hari. Dan ini merupakan metode yang paling bagus gitu ya. Ya. Jadi tidak sekaligus dihilangkan 6 hari, 6 hari. Itu kan sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka dia melaksanakan ibadah puasa tak ubahnya seperti berpuasa selama 1 tahun. Dari mana kita bisa mengetahui hitungan 1 tahun? Karena Al-Quran mengatakan, manja abil hasanah falahu asyuru amsalihah. Satu kebaikan itu dilipat gandakan nilainya 10 kali. Jadi kalau 30 di bulan Ramadan, 6 ditambah 6 pada bulan Syawal menjadi 36 kali 10 360. Nah, sangat rasional gitu ya. Jadi eh, belajar matematik juga gitu ya. Apa belajar hadis sebenarnya benar diajari matematik. Al-Quran kan juga merupakan sumber sumber ilmu pengetahuan termasuk matematik gitu ya. Orang yang berhaji, maaf nih, yang berhaji. Itu kan harus bayar, umpamanya bayar dam, gitu ya. Bayar menyembeli seekor kambing umpamanya di sana. Bagi yang mampu, yang tidak mampu ya tidak usah gitu ya. Tapi ada penggantinya. Penggantinya apa? Penggantinya adalah berpuasa gitu. Yang Al-Quran ngajarin matematik juga. Salah satin fil haj wasab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Itu kan matematik begitu. Nah, jadi apabila yang tidak mampu untuk menyembelih seekor kambing, maka berpuasa 3 hari di sana, gitu, fil haji. Nah, kemudian wasab'atin idza raja'tum 7 hari apabila sudah kembali ke kampung halamannya. Tilka itu 3 ditambah 7, asyaratun kamilah 10. Gitu. Matematik tuh tanpa disadari sumbernya memang di dalam Al-Quranul Karim. Nah ini salah makan yang pertama gitu ya. Karena salah makan otomatis kan kita perlu untuk apa ya membuat satu program khusus bagaimana caranya kita ini tidak terkena dampak negatif daripada salah makan. Itu puasa. Kemudian ada lagi ya sebenarnya ya ada yang diajari oleh para sahabat umpamanya membiasakan puasa hari Senin dan hari Kamis yang lebih 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah. Hanya saja puasa Nabi Daud itu Abah tidak melakukan, tidak melakukan dalam artian karena memang itu diajari oleh guru beliau, guru kita semua, pengarsa Abah. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan salah makan. Nah, kalau salah makan itu dampaknya apa? Fisik kita yang merasakan, gitu ya. Yang kedua adalah salah ngomong. Kalau salah ngomong, bukan masalah fisik saja yang merasakan derita, merasakan bencana, tapi masalah
non fisik, masalah psikologis, kejiwaan dan sebagainya. Gitu. Banyak kan orang bikin bikin program ingin mencari ketenangan, healing kemana-mana itu. Kalau laki-laki membawa istri, anak-anak dibawa healing, mencari ketenangan, mencari ketenangan kemana-mana. Selama yang berisik adalah isi otak kita, nggak akan ketemu ketenangan. Nyari ketenangan kemana-mana, ke tempat yang kira-kira kita bisa tenang. Tetapi selama hati kita yang berisik, nggak akan ketemu ketenangan. Sumbernya ada di situ. Salah ngomong. Kalau ngomong saja tidak salah, ya, kita harus yakin bahwa kita pun sebenarnya nggak usah datang kemana-mana. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innu qulub. Ketenangan itu ada pada zikir. Selama kita mengistighomah menzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula sebenarnya kita sudah memperoleh healing, memperoleh ketenangan dan sebagainya gitu. Nah, ini menjadi penting bagi kita bagaimana caranya Abah sudah sudah dicetak gitu, oleh Guru Agung Pangarsa Abah pada sekali waktu ditepuk ya, pundak beliau oleh Pangarsa Abah Anom sambil mengutip surat Al-Baqarah ayat yang keberapa? 174 ya. Inna Allah astafa alaikum bastotan fil ilmi wal jismi. Jadi dengan kalimat itu sebenarnya Abah sudah memiliki satu kekuatan, satu kekuatan yang di dalamnya ada dua materi pokok, ilmi wal jismi, kekuatan dalam bidang ilmu, yang kedua dalam bidang fisik. Itu makanya Abah itu menjadi orang yang paling sehat. Karena apa? Karena minum jamu. Jamunya adalah jamu jati, jaga mulut dan jaga hati. Ini yang dipesankan oleh pengersa Abah Anom sebagai mursyid, sebagai guru agung. Nah, jadi apabila ternyata memang kita mampu menjaga dua itu, menjaga mulut dan menjaga hati, dan sudah barang tentu kita pun akan terbebas dari kemungkinan-kemungkinan munculnya penyakit dari dampak daripada kita tidak mampu untuk menjaga mulut. Nah, karena apa namanya konsep di dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima adalah zikir, Pak Izak itu manasikakum, maka zikir ini sebenarnya tujuan utamanya bagaimana caranya agar kita bisa membersamai Allah Subhanahu wa taala dan Allah membersamai kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah Subhanahu wa taala ma'akum bersama dengan kalian, bersama dengan kita. Aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan kita. Baru orang bisa selamat, gitu ya. Orang itu akan menderita, akan celaka. Itu apabila tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam pada waktu bayi dihanyutkan di Sungai Nil. Sungai Nil kan gede gitu ya. Saya pernah naik perahu ya, ya perahu motor gitu ya, menelusuri Sungai Nil gitu ya. Makan malam di atas di Sungai Nil gitu. Gitu. Itu ternyata ternyata apa ya, gede. Sungai Nil itu kan sungai terpanjang di dunia gitu. Saya baru tahu begitu saya naik naik perahu motor gitu. Itu tapi ternyata kan Nabi Musa nggak tenggelam. Nabi Musa sebagai seorang bayi nggak punya kekuatan apapun dari sisi fisik, tapi bisa selamat. Nah, tetapi Fir'aun pada waktu itu yang mempunyai kekuatan tertinggi karena sebagai pimpinan di negaranya, negara Mesir pada waktu itu ternyata ditenggelamkan. Ternyata tenggelam di laut. Itu wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agrokna ala fir'aun wa antum tanzurun. Sampai begitu Al-Qur'an mengatakan, ditenggelamkan itu. Ini apa yang menyebabkan bayi yang tidak punya kekuatan fisik apapun bisa selamat, sementara Fir'aun yang mempunyai kekuasaan ternyata tidak mampu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Musa, bayi Musa itu sendiri selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Firaun itu menjadi penentang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malah berani memproklamirkan dirinya, anak rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Sampai segitunya gitu ya. Itu kan salah ngomong gitu ya. Nah, jadi penyakit itu adalah diantaranya adalah salah ngomong gitu ya. Sekali lagi sumber penyakit ada asal penyakit adalah satu.
Yaitu mulut gitu. Kalau tidak salah makan ya salah ngomong. Jangankan maaf, ini kan apalagi nih kasusnya kan sudah menyangkut salah ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya kepada sesama saja kalau salah ngomong kan itu ribet kan gitu. Itu makanya Al-Qur'an apa membuat satu juknis gitu ya. Itu bagaimana caranya agar kita itu sendiri bisa selamat dunia akhirat gitu ya. Itu dengan cara menjaga lisan, menjaga mulut gitu ya. Di antaranya dengan menggunakan kaulan kariman. Kalau bicara ya sopan, gitu ya. Tidak usah dengan bahasa yang kotor. Gitu ya. Yang kedua, kaulan layinan, lemah lembut, nggak usah membentak dan sebagainya. Toh tumbuhan juga apabila ternyata ingin tumbuh baik itu disiramnya dengan percikan air. Tidak perlu untuk digelontor, apalagi disertai dengan siraman pakai peti dan sebagainya. Nah, itu tuh nggak akan benar. Yang ketiga adalah kaulan sadidan. Kalau berbicara itu dengan menggunakan eh, tepat sasaran, to the point kalau bicara. Jangan nyerocos ngomong dari pagi sampai sore. Tapi ternyata memang tidak kena sasaran. Yang penting kaulan sadidan. Begitu. Mengapa kalau tidak kaulan sadidan? Itu diberi keterangan di dalam Al-Quran. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kan pernah mengatakan begitu. Latuk sirul kalam bigwe zikrillah patak suatu hukum. Jangan suka banyak ngomong. Apabila ucapan yang kita keluarkan itu tidak berbobot zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ucapan yang dikeluarkan oleh lidah kita, oleh mulut kita, apabila tidak berbobot zikir, itu hanya akan mewariskan kerasnya hati. Begitu. Itu kan semuanya disebut di dalam Al-Quran. Ada hati yang keras. Malah lebih keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswa. Batu kan keras, tapi ada hati yang lebih keras daripada batu. Batu sekeras-kerasnya batu kalau dibelah menjadi batu belah. Mahal harganya untuk dijadikan fondasi bangunan. Tapi kalau hati manusia sudah tidak lagi sudah mengeras itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, untuk itu dibutuhkan bagaimana caranya kita memanage lidah kita, mulut kita gitu ya, eh, agar tidak kena dampak negatifnya. Gitu. Itu kan ada CCTV, ada CCTV-nya kita lidah hanya untuk masalah lidah nih. Ada CCTV-nya gitu ya, khusus untuk lidah gitu. Ayat ke-18 surat Qaf. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap oleh lidahmu itu terekam rapih oleh dua malaikat pencatat raqibun atid. Begitu. Karena begitu apiknya, hanya mungkin banyak yang lengah barangkali begitu ya, banyak yang lengah sampai-sampai dianggap menyepelekan hal yang semacam demikian. Gitu. Nah, jadi apabila saya kerucutkan, ternyata memang pada saat kita memasuki bulan Ramadan ketiga, bulan Zulqa'dah ini, huruf waw pada kata Zulqa'dah dimaknai oleh Yang Mulia Pengarsa Abah Aos itu sebagai wukuf. Artinya kita perlu untuk mempersiapkan diri satu bulan berikutnya untuk apa? Untuk faiza qadaitum manasikakum fadzkurullah. Dibiasakan sekarang berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan berzikir itu gitu ya, maka orang pun akan bisa menjadi tenang. Dan tenang merupakan satu harapan kita semua. Dengan tenang segala urusan itu dengan sangat mudah untuk diselesaikan. Nah, untuk itulah barangkali kita di bawah tanda kutip saja orang-orang yang sedang berjuang untuk menegakkan yang benar, yang baik gitu ya. Itu harus berani, berani muncul, berani muncul. Sebab apabila ternyata memang kita tidak berani, maaf, yang benar diam aja itu nanti dunia akan dikuasai oleh orang yang tidak benar. Kata Al-Quran ini, mama ba'dal haqqi ila dhalal. Mengapa kebatilan bermunculan di mana-mana? Karena orang yang tahu hak itu pada diam.
Alasan biarin aja yang demikian gitu kan ada orang yang ngurus. Nah, karena mengatakan ada orang yang ngurus sampai-sampai dia itu sendiri diam. Dia membiarkan orang yang salah adalah salah. Makanya kita harus harus berani tampil. Nah, peci warna merah putih saja umpamanya jadi masalah. Kita harus berani tampil aja gitu. Kalau kita umpamanya merasa malu dan sebagainya, nanti siapa yang akan memperjuangkan? Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang sempat kita bincangkan pada malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengersa Abbas sebagai mursyid kita, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan koromah guru agung yang mulia pengersa Abah Aus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.